Oke, sekarang kita masuk ya ke live session kita yang ke-11 tentang Express.js, yaitu kita akan membahas tentang REST API. Nah, jadi apa itu REST API? Nah, atau API itu adalah Application Programming Interface. Adalah antarmuka yang menghubungkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, contoh mungkin kalau teman-teman mau buat sebuah project, nah biasanya aplikasi front end dan back end-nya itu bakal dipisah. Jadi front end contoh untuk Vue.js contohnya ya. Jadi buat aplikasi Vue.js menggunakan front end-nya itu aplikasi berbeda untuk webnya. Kemudian untuk mobile-nya, contoh dia pakai Flutter. Kemudian back end-nya, contoh dia pakai Adonis. Jadi setiap device-nya itu atau setiap aplikasinya itu kita akan hubungkan satu-satu menggunakan API ini. Contohnya seperti gambar di bawah, terdapat sebuah server website yang melayani berbagai macam aplikasi seperti web-based, desktop, mobile, dan juga web lainnya. Gunakan layanan autentifikasi. Ini cara kerja dari REST API. Di sini API, kemudian ini server, ini klien. Nah, klien ini anggap saja bagian front end-nya. Nah, teman-teman kan contoh kalau login di Facebook kan, itu harus ada ya, baik itu di PC ataupun baik itu di website ataupun di mobile. Nah, kalau teman-teman login Facebook biasanya kan yang dimasukkan email dan password ya. Nah, email dan password dimasukkan di inputannya. Nah, itu akan jadi request dari kliennya. Request dari kliennya dilempar ke server. Nah, nanti server lempar lagi responnya apa. Nah, contoh ya. Nah, teman-teman kan contoh input emailnya di Facebook. Sudah masukin email, contoh reski@gmail.com, kemudian passwordnya 1 sampai 8. Nah, dia akan lempar langsung ke servernya menggunakan API ini. Jadi API seperti jembatannya antar klien dan juga server. Ada lempar, nah server nanti proses request-nya. Apakah request ini sudah terdaftar di dalam database email dan passwordnya atau tidak. Nah, kalau belum terdaftar, dia akan kasih respon ke kliennya atau bagian front end-nya bahwa data ini belum terdaftar contohnya, atau username yang dimasukkan salah atau password yang dimasukkan salah. Mungkin responnya seperti itu. Jadi di sini untuk mengolah request dan juga responnya kita gunakan yang namanya API nantinya. Nah, baik itu teman-teman nanti login contohnya buat aplikasi mobile ya seperti Flutter. Nah, itu teman-teman buat inputannya atau UI dari inputannya atau tampilan inputannya. Kemudian nanti tinggal pakai API sebagai penghubungnya antar server dan juga ini ya, dan juga mobile-nya, front end dari mobile-nya. Jadi seperti itu. Jadi kegunaan dari API ini dia seperti jembatannya antar client server dan juga server side atau antara back end dan juga front end. Seperti itu. Ini beberapa contoh ya untuk API. Nah, sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama kita yaitu Adonis. Nah, sini kita belajar dulu tentang yang namanya Express.js. Nah, ini juga salah satu framework yang ini ya, yang bisa dibilang populer juga. Kalau kita baca Stack Overflow Ranking, kita fans saja langsung. Nah, ini Express.js. Jadi bisa dibilang salah satu teknologi juga atau framework yang paling populer. Ya, ada Node.js, React.js, jQuery, dan juga Express.js. Nah, jadi lumayan banyak ya untuk web framework yang teman-teman mungkin bisa buat. Nah, di sini kita belajar dulu tentang Express.js. Nah, di sini kita install saja dulu aplikasi Express.js kita buka saja expressjs.com. Di sini Express.js itu salah satu framework untuk JavaScript atau framework Node.js yang dimana biasanya bisa juga dibuat untuk bagian front end-nya. Cuman kalau bisa dibilang Express.js itu kurang kuat kalau bagian front end. Dia cuma kuat di bagian back end-nya saja atau REST API-nya pada saat kita membuat sebuah REST API. Nah, di sini kita lakukan instalasi. Ini cara instalasinya nanti kalau teman-teman ingin install secara
package-nya atau manual langsung, atau bisa menggunakan yang namanya Express Generator. Yaitu kita langsung menginstal generator atau package-package yang dibutuhkan oleh Express-nya nanti. Nah, di sini nanti pada saat kita install, kita tambahkan min atau flag namanya no view, supaya kita tidak install yang namanya view engine-nya. Karena kita tidak masuk ke front end-nya, jadi kita tidak perlu view engine-nya. Ya, nanti di sini kita npx express generator. Ya, kita gunakannya npx express generator. Kemudian terakhir kita kasih min, no min, kemudian view. Kita coba install package-nya di sini ya, langsung. Oke, kita di kode Node.js 42. Kita buat folder baru saja di sini, tugas 11. Nah, ini kita lakukan instalasi dulu. Bisa langsung install saja di VS Code-nya ya. Tuh, dapat tampilannya begini. Sorry ya, adik-adik saya lagi ngoding. Ulang, kode. Oke, ini kita langsung mulai ya untuk bagian instalasi Express.js-nya. Kita langsung saja install generator, npx generator. Nah, ini saya bagi dua dulu supaya lebih enak membacanya. Terminal kita lempar ke atas. Oke. Sorry. Clear. Nah, ini kita langsung buat npm. Ting langsung ya npx install. npx express generator. Nah, kemudian di sini kita tambahkan min no view. Min no view. Jadi tidak perlu ada view untuk bagian front end-nya atau tampilan front end-nya. Kita enter. Ini kita tunggu proses instalasinya. Nah, ini sudah selesai ya proses instalasinya. Lumayan cepat. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan npm install dulu. npm install untuk install package yang ada di packet.json-nya. Ya, install package yang ada di sini. Nah, ini cookies, debug, express, dan juga Morgan. Nah, Morgan nanti ini itu, kalau tak salah dia untuk ngecek status dari, ini ya dari konsol lognya, apakah metode yang kita gunakan post, get, atau yang lain-lainnya. Nah, ini app.js sebagai, ini ya, sebagai entry point-nya, atau bagian utamanya. Ya, dan di sini sebelum kita lanjut, kita sebenarnya bisa install juga yang namanya Nodemon. Oh, Nodemon ini fungsinya itu supaya pada saat kita ada perubahan di codingan kita, dia langsung compile otomatis. Kegunaan dari Nodemon ini. Nah, sini kita bisa masukkan saja di npx package JSON-nya. Nah, sini di start-nya koma, atau start-nya kita ganti ya, dia jalankan nodemon bin www. Tapi di sini npx nodemon bin www. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita ingin jalankan servernya, kita masuk lagi ke terminalnya, kita lakukan npm start. Seperti ini. Ini dia compile buat nodemon. Nah, ini langsung terbuat ya nodemonnya. Pokoknya sampai sudah jalan tanpa harus kita install package-nya. Setelah itu, demonya kita sudah buat. Kemudian di sini, di app-nya, yang fungsi utamanya,
Nah, di sini kan ada 2 rute ya, 2 rute. Nah, rute ini localhost-nya kemana ya? Localhost. Ya, saya cek dulu dia jalan di mana nih localhost-nya. Oh, localhost 3000. Oke, di sini kalau kita ingin jalankan servernya, jalankan saja langsung localhost /2 3000. Nah, ini ya. Ini adalah SPSS-nya yang sudah ke-compile atau sudah kita jalankan di sini tadi pakai Nodemon. Nah, ini kegunaan dari Morgan. Yaitu kita bisa cek di konsol log-nya metode apa yang jalan dan di URL apa atau endpoint apa. Nah, di sini juga ada satu rute pada saat kita install SPSS-nya yaitu /user, di mana /user ini, nah method get-nya itu dia akan menjalankan fungsi, dia akan nge-respon, dia send responnya, respon with resource. Kita cek ya, kalau di sini /users. Nah, maka langsung keluar respon with resource. Seperti yang di sini, respon with resource. Nah, di sini kita langsung baca saja dulu ya soalnya. Kita cek soal, ini ya tugas teman-teman tentang Express.js. Nah, di sini soalnya sebenarnya sama ya dengan soal di asynchronous. Cuma di sini kita gunakan Express.js yaitu metode respon dan request-nya dari Express.js-nya. Jadi kita respon request sesuatu dari front end-nya, kemudian kasih respon di front end-nya. Nah, untuk menggunakan itu kita gunakan yang namanya Postman sebagai aplikasi atau testing melalui front end-nya atau bagian testing kalau kita ingin mengambil request dari front end-nya. Seperti itu. Nah, biasanya ini digunakan sebagai testing ya. Saya close dulu semua. Don't save. Save. Kita close saja semua dulu. Nah, di sini juga perbedaannya dengan kalau kita pakai web browser. Nah, di sini kita bisa atur metodenya. Di mana kalau web browser itu dia cuma bisa metode yang namanya metode get ya. Cuma bisa metode get. Kita tidak bisa melakukan yang namanya metode post atau mengirim filenya. Nah, di sini untuk soal pertama, kita baca saja dulu ya. Nah, buatlah folder baru tugas di repository kalian. Kerjakan tugas berikut dalam folder tugas ke-11. Pada tugas kali ini, kalian diminta untuk membuat REST API, sebuah aplikasi manajemen bootcamp gunakan. Nah, ini kita gunakan lagi callback dan lain-lain ya. Nah, mungkin di sini saya terangkan saja sampai di metode login. Nanti teman-teman lanjut sampai add siswanya. Oke, di sini pertama-tama, nah ini kan URL-nya dia langsung ya. Jadi /register, kemudian endpoint-nya itu /get itu untuk melihat semua karyawannya. Nah, kemudian /login. Nah, ini metodenya post. Kita mulai dulu dari register data. Nah, di sini kita butuh yang namanya data.json atau file data.json sebagai penyimpanan file kita. Sini kita buat saja new file data.json sebagai penyimpanannya nanti. Kali ya. Oke, seperti ini. Data.json proses register bla bla bla. Oke. Nah, ini kita langsung coba bagian registernya dulu. Nah, karena kan di sini dia pakai langsung /register. Nah, kita bisa edit bagian yang ini ya, index root-nya. Index router yang ini. Index router yang ada di bagian roots. Nah, ini kita bisa ganti atau kita buat saja ya baru router titik metodenya post, kita kirim data. Nah, endpoint-nya register. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan metode yang namanya request dan juga respon ya. Request dan juga respon.
Sini kita buat saja dulu. Oke, di sini mungkin kita butuh controller. Nah, di sini mungkin kita butuh controller ya, yaitu kita gunakan yang namanya metode MVC, Model View dan Controller. Jadi controller nanti ini itu gunanya untuk bagian fungsi-fungsi dalam URL-nya. Jadi bagian fungsinya, kemudian nanti bagian rutenya itu untuk bagian penunjuk dari alamatnya. Alamat dari endpoint-nya, dia akan menjalankan fungsi apa. Sini kita buat controller. Kita sebut nama controllernya ini, bentar ya. Kita sebut saja namanya user controller ya. Kita sebut saja namanya user controllers.js. Kemudian enter. Nah, di sini kita bisa lakukan, nah di sini mungkin kita buat saja dulu ya controllernya atau fungsinya dari registernya. On fs, kita gunakan fs untuk menjalankan file sistemnya. Kita require dari fungsi fs. Ini untuk memanggil fungsi fs-nya atau file system supaya kita bisa manipulasi bagian data.json-nya nanti. Nah, kemudian juga mungkin saya fs satu lagi require. Nah, namanya mungkin di sini fs promise. Kita require. Nah, require ini hampir mirip kayak import ya kalau di JavaScript ES6. Nah, ini fs promise. Kalau kita ingin gunakan promise. Kemudian di sini mungkin kita bisa buat cons cat yang kita manipulasi itu variabel namanya data.json. .json seperti ini. Data yang akan kita manipulasi. Oh ya, di sini sama dengan bukan dalam kurung ya. Sama dengan. Nah, kemudian di sini kita buat saja kelas user. Namanya kita samakan saja dengan nama filenya. User controller. Ini saya buat kelas. Nah, kelas-kelasnya nanti ini yang kita ingin tampilkan di sini. Nah, tapi sebelum itu kita bisa ekspor dulu kelasnya. Modul titik export sama dengan user controllers. Nah, supaya nanti kita bisa panggil user controllernya di file index terusnya ya. Sini kita buat satu fungsi dulu, yaitu fungsi untuk registernya. Static. Nah, static ini itu adalah fungsi yang cuma bisa dijalankan kalau di dalam kelasnya saja, tapi kalau di luar kelasnya dia tidak bisa dijalankan. Register. Nah, di sini kita minta request, kemudian responnya. Nah, requestnya nanti itu kita masukkan di dalam sini. Dalam body bagian requestnya di sini. Nah, kemudian untuk responnya nanti, itu responnya apakah dia gagal atau tidak, atau berhasil. Nah, di sini karena kita gunakan callback, berarti kita fs titik read file, baca filenya dari path dan data.json, kemudian kita bisa terima error dan juga datanya. Sini kita kasih panah ya. Bentar, ini kayaknya ada yang salah nih. Harusnya panah dulu. Kemudian seperti ini. Jadi ini nanti untuk menampung errornya apa. Kalau kita salah request atau yang lain-lain. Kalau ada error, kita buat saja if jika ada error, maka sini kita buat respon statusnya apa. Nah, sini untuk respon status, ini ya ada caranya. Respons status code. Ini beberapa kode status. Nah, mungkin teman-teman yang sering teman-teman dapat ya, yaitu mungkin 404.
yaitu not found, atau bagian request dan lain-lainnya itu tidak ditemukan. Nah, di sini ada beberapa respon lagi yang mungkin kita bisa gunakan juga. Nah, contohnya seperti respon 200, yaitu data berhasil, atau get post datanya itu berhasil. Nah, kemudian 201 jika kita berhasil membuat datanya atau sukses membuat data dan lain-lain di sini. Jadi banyak responnya yang mungkin mempermudah bagian front end-nya juga kalau dia ingin nampilkan error-nya. Ini ada juga client error, bad request artinya request yang dimasukkan salah. Nah, ada juga unauthorized, yaitu jika login dan password-nya itu yang dimasukkan salah atau dia ingin akses sebuah API-nya tapi dia belum login. Maka nanti error-nya unauthorized. Ini 404 not found atau tidak ditemukan. Lumayan banyak respon. Dan juga yang namanya 500 yaitu internal server error atau servernya ada masalah. Nah, di sini kita gunakan 400. Nah, tadi 400 itu error untuk apa? Nah, bad request ya, atau request yang dimasukkan salah. Dapat saja 400, kemudian kita kasih JSON. JSON responnya apa? Nah, ini responnya kita kasih saja errors berupa data JSON. Terus ini error membaca data ya. Kalau dia error pada saat pembacaan datanya. Nah, selain itu kalau tidak ada error, maka kita let existing data. Ini kita masukkan JSON, kita parse JSON-nya, yaitu datanya. Datanya kita parse ke dalam sebuah JSON. Setelah itu, nah di sini nanti di dalam ini ya. Oke, bentar deh. Seal. Mungkin di sini supaya lebih enak ya nanti ngebacanya. Di JSON-nya kita kasih users. User object. Bentar ya, saya agak lupa juga. Bentar. Saya buat kayak gimana ya dulu. 11. Oh ya. Oh, harusnya objek kemudian array objek. Oke. Sip. Objek, array objek. Nah, mungkin seperti ini. Nanti datanya masuk di dalam array-nya ini ya. Mungkin kita buat seperti ini saja dulu. Nah, ya nanti data-data array-nya masuk ke dalam usernya ini. Nah, sini kita cek dulu bagian usernya. Kita masuk dulu ke bagian user. Existing data. Kemudian let. Masuk dulu ke bagian user. Object user. Yang ini ya. Dia berupa object user. Dan sama dengan existing data. Jadi ini supaya kita bisa akses bagian usernya ya, yang ini. Nah, setelah itu, di sini berarti untuk request-nya yang kita masukkan yaitu ini ya, ada 3 yang kita harus masukkan yaitu name, password, dan juga role yang kita masukkan. Berarti di sini kita let name, role, dan password yang akan dimasukkan di dalam nanti ya di dalam request-nya ini dari Postman yaitu request titik body.
Jadi name, role, dan password-nya ini akan dimasukkan di sini nanti di request body-nya. Setelah itu, nah yang masuk ke database-nya nanti, ya yang kita input. Nah, di sini berarti is login-nya kita buat jadi false karena di sini tidak ada inputan untuk request body-nya. Berarti nanti di sini is login-nya kita kasih default jadi false. Nah, berarti sini let new user baru, isinya objek dari name dari request-nya, kemudian role dari request-nya, dan juga password dari request-nya. Kemudian koma, satu lagi is login-nya. Is login kita buat sama dengan false. False. Nah, seperti ini. Nah, nanti users-nya yang ini ya, users yang di sini kita push data-data yang di sini ya, data-data yang ini masuk ke dalam user kosongnya ini. Di sini user titik push, kita push di user atau user yang baru. Kemudian kita tinggal buat let new data. Existing data. Ini existing datanya kita isi dengan user ya. Existing data masuk ke user yang new data ini. Oke. Nah, kemudian kita tinggal write datanya. fs titik write file. Kita write file berdasarkan path. Kemudian JSON. Kita konversi, stringify, new data. Ya, data yang baru. Dan kita ambil juga errornya kalau ada. Mana? Seperti ini. Nah, di sini jika ada error, maka kita kasih respon titik status. Kita kasih saja statusnya 400 ya. 400, kemudian JSON. Responnya berupa JSON. Sini error, titik. Sini kita sebut saja nanti sini error, gagal menyimpan data. Nah, tapi selain itu, jika tidak ada error, maka responnya dia berhasil ini ya. Message namanya berhasil register. Ini respon titik status. Nah, sini kita kasih responnya 201, yaitu grade-nya berhasil atau masukkan datanya berhasil. Nah, ini message-nya set error. Nah, ini kita save. Setelah itu kita coba atur responnya. Nah, sini kan respon dari API-nya nanti, request dari API-nya dari front end, kita buat Postman sebagai testingnya. Sini name, jadi yang kita masukkan name, role, dan juga password. Kita coba ya. Di sini metodenya post. Oh ya, di sini kita belum buat rutenya. Rutenya pada saat menjalankan fungsinya ini, metodenya post /register. Kemudian sini kita import dulu controllernya. Var, jangan var cons user controller. Kemudian kita require. Kita panggil folder controllernya ini ya, yang ada di dia keluar dulu satu folder, kemudian masuk ke folder controller dan panggil file user controller. Nah, di sini pada saat menjalankan endpoint /register yang dia jalankan itu user controller fungsi register ya. Register.
Jadi pada saat menjalankan endpoint slash registernya ini yang jalan yang ini. Mesti yang ini ya. Yang jalan. Kita coba. Di sini kita cek dulu error atau tidak. Oke, tidak ada error. Nah, ini kalau kita pakai nodemon ya. Jadi setiap ada perubahan dia restart lagi. Ini ya. Dia restart lagi yang namanya servernya. Jadi dia nge-compile ulang. Kita coba. Form. Kita buat dulu email. Coba kalau kita input 2 saja. Email sama password saja. Ke email. @mail.com. Nah, ini tadi endpointnya slash localhost 3000 URL kita, kemudian namanya register. Seperti ini ya. Password 1234567 Kita coba send. Ini berhasil register. Padahal belum masukin ini ya. Kita cek data JSON. Nah, ini cuma masuk is loginnya saja. Ini kita hapus lagi ya. Ini salah. Harusnya dia ada error nih. Kita cek dulu. Rename role password dari request bodinya. Oh, name. Tidak ada email ya. Name. Reski. Pas. Reski. Kemudian tadi role. Role. Contoh admin. Atau kita cobain ya. Kita tidak masukkan dulu semuanya. Ada error atau tidak. Oke, masih berhasil. Berarti yang masuk cuman is loginnya. Kalau ada error. Oke, kita coba dulu ya. Kita cek errornya apa. Request body. Untuk baca datanya. If false. Oh ya, di sini kita bisa masukkan juga ya sebenarnya kalau if jika name sama dengan kosong, kita return response. Jika namanya kosong atau role-nya kosong, role-nya juga kosong, atau password-nya itu kosong, maka di sini kita buat lagi responnya respon. Nah, ini saya pakai return supaya di codingan bawahnya itu tidak akan dijalankan. Di sini mungkin 400 data harus diisi contohnya. Jadi kita buat validasi manualnya dulu. Kita coba ya. Coba send. Nah, masih berhasil. JSON-nya oke. Kita hapus lagi. Save. Tadi ya. Berarti di sini ada yang salah nih. So, mungkin nanti ya kita buat validasinya. Kayaknya ada yang salah. Read file, baca filenya. Ada error. 400 error membaca data. Jika errornya dia tidak baca data JSON-nya. Nah, ini error existing jasa parse data user existing data that name role password dari request password dari requestnya, kemudian new user name role password is login. Nah, ini yang masuk ke dalam data JSON-nya. User push new user, kemudian let new data existing datanya titik koma user tablet filenya JSON stringify new data error. Itu kita coba dulu deh kalau dia berhasil datanya masuk atau tidak ya. Name password lol send berhasil.
Datanya masuk tidak ya? Oh ya, ini belum masuk juga. Data dari role-nya. Name, role, password. Tadi sudah benar masukinnya. Bentar ya. Kayaknya ada yang salah nih. Ini dari request, name, role, dan juga password. Atau jangan berupa array ya. Harus berupa array sih. Oke. Bentar ya. Request body. Dan itu ambil body-nya. Sudah pakai callback. Oh, dari array-nya. Request. Atau kita coba deh pakai ini. Yang manual. Di sini kayaknya. Kita buat saja di sini. JSON. Name. Name titik 2. Pesky. Kita buat JSON. Password. Titik 2. 1 sampai 8. Jangan role. Admin. Kita coba ya kalau buat di sini. Oke, masuk. JSON. Nah, ini masuk. Berarti memang ada yang salah tadi di formnya. Yang di API. Jadi kayaknya kita bisa pakai form data. Kecuali mungkin yang ini kita bisa gunakan. Oke, ini pas kita masukkan datanya. Jadi data yang kita masukkan itu terinsert langsung. Ini berdasarkan request yang kita masukkan yang di sini. Nah, di sini kita konversi dulu dari lead file-nya. Kita konversi dari data JSON. Dan di sini yang kita masukkan itu berupa JSON. Setelah itu let user existing data. Nah, ini karena kita ingin masukkan ke dalam array objek usernya ini ya. Usernya. Nah, sini let name, role, dan juga password dari request body-nya. Itu yang ini sebagai request-nya. Jadi kita masukkan name, password, request-nya yang mana name-nya itu Reski, password 1 sampai 8, role-nya admin. Kemudian di sini let new user. Nah, dia masukkan usernya. Masuk ke name, role, user, dan is login. Yaitu user barunya ya. User barunya ini dimasukkan ke dalam yang kita input. Kita masukkan ke dalam new user. Nah, plus juga is loginnya kita buat jadi false. Yang ini. Saat kita register. Nah, setelah itu user push. Jadi new user ini kita masukkan ke objek usernya ini. Yang ini. Masuk ke dalam sini. Setelah itu di sini let new data. Existing data. Yang data JSON-nya kita masukkan user yang baru. Di sini ya. Yang masukkan data usernya. Nah, kemudian di sini write file kita tulis filenya berdasarkan data kita yang baru, new data. Ini kalau ada error, tampilkan errornya. Tapi kalau tidak, tampilkan yang berhasil. Itu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu. Silakan kalau ada. Oh ya, selain pakai Postman, sebenarnya teman-teman juga bisa pakai Thunder Client ya kalau di ini. Ada yang namanya Thunder Client kalau tidak salah. Yaitu untuk ya mirip sama ini ya, sama Postman kegunaannya sebagai fitur kalau kita ingin testing API-nya sebagai fitur untuk request dan respon. Modemon tadi untuk apa ya? Itu untuk compile otomatis datanya.
Jadi setiap ada perubahan di codingan kita, dia akan restart lagi servernya secara otomatis. Nah, kalau kita tidak gunakan Nodemon ini, biasanya kita harus matikan lagi servernya, kemudian kita jalankan lagi. Sini karena kita pakai Nodemon, jadi setiap ada perubahan di codingan kita, baik itu cuma sintaks kecil, dia akan restart ulang lagi. Nah, nih dia restart, kemudian dia jalankan lagi servernya. Jadi hampir mirip kayak di yang kemarin ya, Min Watch. Itu untuk file secara otomatis setiap ada perubahan di codingan kita. Kayak gitu, Gilang. Mau tanya Kak, itu titik yang tiganya seperti ini, maksudnya gimana ya Kak? Oh, itu dari ini, dari E6 yang ini. Kita baca ya. ES6 kemarin ini. Kegunaannya tuh hampir mirip kayak push. Tidak salah. Nah, yang ini. Jadi cara ambil semua data ya atau masukkan data yang ada di variable range-nya ini masuk ke dalam elemennya. Atau hampir mirip kayak push sebenarnya. Atau masukkan semua nilai sebentar. Slash. Ya, itu untuk masukkan dalam range-nya data-datanya. Contohnya kayak ini ya. Jadi untuk ini ya, untuk masukkan datanya ke dalam sebuah array juga. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk menggabungkan array-nya. Contoh ada array 1, 2, dan 3. Kita ingin gabungkan array-nya. Kita tinggal masukkan titik-titik dua, array pertama, array kedua, dan array ketiga. Jadi kayak kita masukkan datanya yang tadi ya. Yang mana tadi? Yang ini. Existing datanya dalam array di dalam usernya. Di sini. Jadi existing datanya yang ini. Masuk data-data usernya. Seperti itu. Fadil. Jadi kayak mirip kayak push fungsinya. Cuman kan kalau kita ingin push satu-satu lagi dari user password dan lain-lainnya bakal ribet ya. Jadi kita buat seperti ini saja. Supaya kita bisa masukkan langsung satu, yaitu usernya ini. Dan existing data. Kayak gitu ya. Mungkin ada lagi yang tanyakan? Silakan kalau ada. Jadi tadi itu ya Gilang, untuk Nodemon-nya itu fungsinya untuk nge-compile ulang setiap ada perubahan di dalam codingannya. Atau dia nge-reload ulang servernya. Mungkin ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke berarti cuman di dev. Ya, cuman di dev saja. Tapi kalau di production dia tidak dijalankan. Kita lanjut untuk bagian tampil semua datanya. Nah, ini ya, show all karyawan. Kita tampilkan semua karyawannya. Nah, sini endpoint-nya, metodenya get, kemudian endpoint-nya slash karyawan. Nah, berarti di sini pertama kita buat saja dulu sini fungsi static. Kita buat saja namanya find all. Tampilkan semua. Ini kita ambil request, responnya, meskipun nanti requestnya kita tidak perlu gunakan ya, karena ini cuma get data. Tapi dari penggunaan REST-API kita harus masukkan request dan respon. Soalnya ada lagi satu yang namanya next, yaitu untuk middleware-nya biasanya. Sebenarnya ada 3 ya, request, respon, dan next. Cuma next-nya itu opsional, mau diisi atau tidak. Tergantung penggunanya saja. Sini berarti untuk tampilkan semua datanya, kita gunakan saja fs, read file, kita baca filenya. Request, oh ya ini sudah ya, read file, berdasarkan path di data.json. Kita pakai callback saja, error,
data. Oke. Nah, di sini kita cukup read file-nya saja ya. Berarti di sini jika ada error, maka kita respon titik status 400 JSON status JSON-nya ya, JSON. Ini status JSON-nya jika ada error, buat saya di sini. Error titik 2. Jadi jika ada error, errornya buat saya sini error membaca data ya kayak yang ini. Respon errornya. Jadi jika dia gagal membaca datanya, dia bakal error seperti ini. Selain itu, else, maka kita ambil let, kita ambil real datanya yang ada di data.json. Sama dengan kita buat jadi sebuah data JSON, kita parse data yang kita terima. Kemudian nanti tinggal kasih responnya, respon 200. Oke. Dan JSON, nah ini kita kasih message. Nah, di sini kan ada message-nya ya, kemudian datanya yaitu array-nya. Nah, berarti di sini kita bisa masukkan message. Nah, ini mungkin data sama ya di sini namanya. Berhasil get karyawan. Berhasil get karyawan. Kemudian data yang didapat itu ambil dari field data. Titik dia masuk ke objek user dulu supaya bisa tampilkan data array-nya ini. Kita save. Nah, ini kita coba ya. Kita coba. Tapi sebelum itu kita buat dulu rutenya. Rutenya metodenya get, endpoint-nya karyawan. Nah, kemudian di sini yang dia panggil fungsi find all. Ini kita coba di endpoint di sini berarti kita buat endpoint baru localhost 3000/karyawan. Nah, di sini metodenya get ya, itu untuk mengambil data. Kita send cannot get bla 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 /karyawan. Nah, ini ada typo biasanya. Oh ya, typo di URL-nya ya, karyawan send. Nah, ini tampil datanya. Di sini get untuk tampil datanya. Nah, ini milik kalau contohnya di Tokopedia ya. Tokopedia dia ingin ambil semua produk yang ada di database-nya, berarti dia tinggal pasang crash API-nya atau API-nya di dalam front end-nya untuk ambil datanya. Nanti di dalam front end-nya dia tinggal looping data array yang dia dapatkan seperti ini. Nah, ini karena cuma satu data ya, jadi kayak gini doang. Kita coba masukkan satu data lagi, contoh lagi user send berhasil, kita cek. Nah, di sini masuk. Jadi nanti kalau di front end dia ingin tampilkan semua produk, biasanya tampilannya berdasarkan respon API-nya seperti ini. Lupa array object, di mana nanti kalau front end-nya dia tinggal lakukan yang namanya looping untuk tampilkan satu per satu data dari produknya. Buat itu ya. Nah, jadi sini API-nya sebagai jembatan antar server dan juga front end. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke login, silakan kalau ada. Silakan kalau ada yang tanyakan. Maaf ya kalau suaranya kurang bagus.
lagi hujan. Maaf kalau ada geleset-geleset. Oke, ini kita lanjut ya untuk soal terakhir yang saya contohkan. Nanti silakan teman-teman buat untuk rilis 3-nya, yaitu masukkan student-nya. Nah, sini kita langsung mulai saja. Nah, ini nanti untuk student-nya dia berdasarkan parameter ya. Parameter yang di sini. Nah, jadi di sini kalau kita ingin ambil parameternya, contoh. Ini saya contohkan dulu kalau teman-teman ingin ngambil parameter. Contohnya mungkin seperti ini ya. Get slash slash ID. Nah, ID ini parameternya. Bisa juga ID slash siswa contohnya. Kita ambil parameternya. Ini saya langsung ini aja supaya contoh. Request, respon. Ini saya jalankan saja respon. Respon titik send dalam kurung. Ini pakai backtick. Hello. Nah, ini kalau kita ingin ambil parameter ID-nya ini, kita gunakan yang namanya request, kemudian params, kemudian nama paramnya apa? Nama paramnya ID. Ini user. Nah, sini kalau kita cek ya, kita coba metode get. Tadi URL-nya localhost 3000 metode get ID kemudian slash siswa. Berarti di sini contoh ID namanya Reski slash siswa. Nah, ini untuk ambil ID-nya. Nah, ini ya halo Reski user. Kalau di sini contoh Rahmat. Nah, maka nanti di sini halo Rahmat user. Jadi kalau kita ingin ambil request yang ada di sini ya, yang ada di parameternya. Nah, itu nanti bisa digunakan teman-teman di sini. Jadi apa yang dimasukkan di dalam request-nya yaitu nama dari pesertanya atau nama dari siswanya. Yang akan dimasukkan ke dalam trainer ya. Trainer. Di sini kita buat untuk login. Di sini kita buat saja fungsinya dulu. Di sini static login. Di sini kita butuh request, respon. Nah, kemudian di sini kita gunakan ya promise, fs promise. Titik kita read filenya dulu, baca filenya. Berdasarkan pack-nya. Jika dia ada atau jika dia dapat datanya, maka kita let di sini kita buat saja namanya employee. Employees sama dengan JSON kita pas lagi datanya jadi sebuah data JSON supaya kita bisa olah. Ya, di sini lupa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fungsi usernya. Kita bisa masuk ke user ini ya. Ke user. User sama dengan employee. Kemudian let. Di sini yang kita masukkan yaitu dari request-nya yang kita masukkan nama sama password ya. Nama dan password. Di sini let name sama password dari request titik body-nya. Nah, kemudian kita cek indeks keberapa dia. Indeks employee. Nah, ini kita cek ya. Apakah employee yang dimasukkan name dan passwordnya sudah terdaftar di dalam data.json-nya. Kita lakukan indeks employee.
Di sini users, titik, kita find index. Kita find indeksnya dia berada di indeks keberapa. Kemudian user. Nah, user ini isiannya. Atau isi dalam usernya ini. User titik name sama dengan name dari request-nya. Atau di sini mungkin supaya lebih enak. Kita buat sini ya, request. Nah, ini jika request name-nya yang ada di data.json ini, name ini, itu sama dengan request yang dimasukkan. Jadi dia cari indeksnya ada tidak di dalam file data.json-nya tadi. Nah, kalau ada, maka kita bisa if. Nah, ini kita bisa cari ya console log. Kita cek saja dulu indeks employee-nya ini apa isiannya. Kita coba masukkan ya request name dan juga password-nya dulu. Kita buat localhost 3000/login. Body metodenya post cloud JSON. Nah, di sini kita masukkan name-nya. -2 Reski yang terdaftar. Kemudian password-nya 1-8 ya tadi. Nah, ini kalau datanya benar, berarti yang masuk di console log-nya. Oh ya, ini kita belum daftarkan login-nya. Kita belum buat ya routernya. Router post /login. Dia akan jalankan fungsi yang ada di user controller-nya. Fungsi namanya login. Kita coba set. Ini kita cek di console log-nya, terminal. Nah, ini masuk ya -1. Berarti kalau -1 datanya tidak ada. Name yang didaftarkan. Ini harusnya ada ya. Karena kan di sini user dengan nama Rizky itu ada. Name Rizky. Kita cancel dulu. Send ulang. Masih -1. Tapi kalau kita random coba. Cancel. Kita send. -1 juga. Oke, kita cek. Berarti ada yang salah ya di codingannya. Dia tidak dapat user yang dimasukkan. Atau user yang diinput. User bla bla bla. Kita lihat. Index employee berdasarkan user dimasukkan request name sama request password dari bodinya. Terus employee user find index, kita cari indeksnya user mana user sini. Ya habis masuk ya. User name sama dengan request name-nya yang kita masukkan. Ini harusnya masuk, datanya masuk ya. Get catch data console log ya. Sini yang kita masukkan sudah benar, cuman dia requestnya masih error ya, atau -1 yang dia dapatkan saat kita cek di sini. Nah, dia -1, artinya dia false. Coba kita masukkan di form data deh. Name, Reski, send. Oke, masih -1, bentar ya. Find index, kita find berdasarkan indeksnya. Index employee.
dari user yang di sini. User, employee, ini user, find index, find index, index dari array di usernya ini ya. Tuh kita coba pakai yang lagi deh. Lagi send, cek problemnya masih -1, data yang dimasukkan salah. Ya. Lois, data, let user, employee, request bodinya, dan let employee. Oke, kita coba dulu deh, kasih catch juga. Catch, jika ada error, coba console log errornya. File ya. Oh, ini kita buat name deh. Oh, ini nama ininya ya, nama requestnya, sorry. Kalau di sini request name, berarti harusnya juga di sini request name yang saya masukkan, bukan name. Nah, tapi kalau seperti ini, nah dia baru dapat. Oke, di sini saya ulang lagi ya dari name ke password. Ini ambil dari requestnya, yang name ini itu ambil dari name yang ada di sini. Dia bandingkan dia dapat atau tidak. Dia dapat ya kalau dia dapat datanya yang tampil -1. Tapi kalau tidak dapat datanya yang tampil tadi yang datanya tidak ada ya. Contoh kita random, yang datanya tidak ada, yang tampil -1 seperti ini. Tapi kalau datanya ada di indeksnya atau di array-nya, ada di JSON-nya, dia tampil 1 seperti ini. Nah, berarti kita bisa buat kondisi ya. Kita buat kondisi di sini. Kita komen jika indeks employee-nya itu sama dengan -1, maka di sini kita buat saja responnya 404 ya, atau not found. Di sini kita sebut saja di sini data tidak ditemukan atau name tidak ditemukan. Jika dia responnya -1 ya. Kemudian selain itu, jika datanya tidak -1 atau data yang dia masukkan itu dapat dia ada di indeksnya, maka let sini mungkin saya buat saja variabel namanya data ya, data sini user berdasarkan indeks yang kita dapatkan, dia berada di indeks keberapa. Tadi karena kita masukkan regi yang tadi kita dapat ya 1, yaitu indeksnya regi, indeks pertama dari array-nya ini.
Kemudian data user, nah ini untuk ngambil datanya. Dia berada di indeks keberapa usernya. Sini kita buat juga kondisi jika data titik password sama dengan password yang dimasukkan di sini di request-nya, maka employee titik employee berarti data titik is login kita ubah jadi true yang tadinya false. Nah, kemudian di sini usernya tinggal kita splice ya. Seperti kemarin kita ubah file yang lama diganti dengan file yang baru. Kita ubah dia mulai dari indeks employee-nya, kita hapus satu data, kemudian masukkan data yang baru. Terakhir kita tinggal lakukan return-nya. Return fs promise titik kita write filenya, tulis filenya dari pet data.json titik stringify berdasarkan employees-nya yang baru. Nah, selain itu jika password yang dimasukkan salah, kita buat saja juga 404 ya. Atau mungkin jangan 404 tapi 400. Request yang dimasukkan klien salah. Kita buat saja sini password yang dimasukkan salah. Setelah itu kita bisa lakukan then untuk respon terakhirnya. Kalau dia berhasil datanya. Ini kalau then yang kedua ini jika status yang di atas ini sudah berhasil ya. Dia masukkan then yang kedua. Yang ini. Ya dia tunggu dulu proses yang di atasnya. Kalau dia berhasil. Proses yang di atas ini dia jalankan proses yang kedua. Yang ini. 200. Di sini kita sebut saja sini login. Berhasil. Seperti ini. Kita coba ya. Nah ini kita masukkan usernya. Kemudian passwordnya kita coba salahkan. 1, 2, 3. Send. Nah password yang dimasukkan salah. Berarti dia masuk ke sini ya. Yang ini. Pada saat password yang kita masukkan itu salah. Nah, kemudian kalau password yang kita masukkan itu sudah benar. Berarti dia jalankan nanti yang ini ya. Dia ganti is loginnya. Jadi bernilai true di datanya. Nah, di sini kita masukkan contoh yang Reski saja. Yang admin. 23 456 78. Kita send. Nah, login berhasil. Kita cek datanya. Nah, ini belum berubah ya is loginnya. Kita cek dulu. Errornya di mana. Data password sama dengan password. Employee is login. Oh ya, kenapa sama dengannya 2? Harusnya 1 aja. Oke, kita coba lagi. Send. Login berhasil. Data.json. Nah, ini berubah ya, jadi true loginnya. Nah, seperti itu. Jadi tadi di sini mulai dari sininya. Ini jika indeksnya dia temukan, name-nya. Dia tampilkan yang ini ya. Dia jalankan yang ini. Nah, ini dari ambil request dari name dan juga passwordnya yang ada di sini. Name password. Nah, di sini juga user. Tuh, supaya kita bisa masuk ke dalam objek usernya ini. Di sini kita pass ya. Datanya jadi data.json supaya kita bisa aplikasikan sebuah data JSON nantinya. Pada saat request-nya. Nah, di sini jika datanya itu tidak ditemukan indeksnya,
maka dia jalankan -1 ini atau name-nya tidak ditemukan. Kayak yang tadi ya. Sini saya masukkan asal Reski Putra contohnya. Nah, maka nanti tampil data name tidak ditemukan. Nah, ini data name tidak ditemukan. Nah, tapi kalau dia temukan datanya tapi paspornya salah, maka nanti hasilnya paspor yang dimasukkan salah. Berarti tampil yang ini ya. Jika paspor yang dimasukkan salah. Nah, ini kan jika paspornya yang dimasukkan itu yang ada di sini, data.json-nya paspornya itu sama dengan paspor yang kita masukkan di request body-nya, maka dia jalankan fungsi yang ini, dia ganti islogin jadi true, kemudian dia slash, yaitu dia ganti data yang lama, masukkan data yang baru. Kemudian kita update ulang datanya. Seperti itu. Nanti setelah prosesnya ini selesai, dia return, dia masuk ke proses yang kedua. Tampilkan login berhasil. Seperti itu. Ya. 1-8, send, login berhasil, dan dia juga akan mengganti isloginnya jadi true. Seperti ini. Oke, mungkin sampai sini ada yang tanyakan dulu. Silakan kalau ada. Tugasnya bisa dikerjain pakai function. Ya Kak, tidak harus kelas. Silakan kalau mau digunakan pakai function. Bisa juga sih kalau teman-teman mau gunakan yang namanya export cons kayak yang kemarin ya. Bisa juga teman-teman gunakan export cons. Kemudian nama fungsinya, contoh login. Kemudian gunakan arrow function. Bisa juga seperti ini kalau mau. Oke, sorry ya. Nah, bisa juga seperti ini kalau teman-teman mau. Jadi nanti diekspornya itu per indeksnya ini ya. Di sini dipanggil berdasarkan per fungsinya nanti. Jadi bisa saja kalau teman-teman mau gunakan berdasarkan fungsi datanya. Tidak harus kelas. Modul ekspor itu fungsinya dari Express ya Kak? Ya, bukan juga sih, bukan dari Express. Tapi bisa dibilang fungsi sebelum ES6-nya, yaitu import ekspor. Bisa juga dibilang dari ini juga sih dari Express. Contoh mungkin kalau tak salah di sini deh, hello. Jadi ya untuk ini ya, untuk Express juga, yaitu fungsi modul ekspornya, yaitu untuk ekspor modulnya, supaya kita bisa gunakan di file lainnya. Nah, sini dia tidak pakai sistem yang terbaru yaitu import ekspor. Oh, tidak salah karena teman-teman baru bisa gunakan ekspor importnya kalau teman-teman gunakan yang namanya TypeScript di Express.js-nya. Tapi kalau di sini kita tidak gunakan TypeScript ya, kita cuma gunakan yang namanya JavaScript. Jadi di sini kita gunakan modul ekspor untuk ekspor kelasnya. Di mana nanti kelasnya kalau sudah kita ekspor, kita tinggal ini ya, kita tinggal panggil ekspor kelasnya. Kemudian kita panggil fungsi dalamnya yang kita jalankan. Seperti itu. Fadli. Bukan dari ini sebenarnya, bukan dari Express, tapi fungsi sebelum adanya yang namanya import export di dalam ES6-nya. Kemarin kan kalau tidak salah teman-teman kayak gini ya. Import, kemudian nama filenya. Nama filenya apa? From, di mana. Seperti itu ya kemarin. Nah, cuman di sini kita gunakan export.
ekspor biasa karena belum memadai dari Express.js untuk lakukan import ekspor. Meskipun di sini kita banyak juga ya gunakan fungsi ES6-nya seperti yang ini, pakai ES6, ini juga ES6, ini juga LED untuk kegunaan variabel ES6 juga. Jadi kayak gitu. Jadi masih gunakan modul ekspor kalau di Express. Kalau diganti menggunakan cara ES6, enggak ya. Ya, dia nggak bisa. Dia belum ini. Kecuali mungkin kalau Express.js-nya pakai bahasa TypeScript, mungkin bisa. Kayak gini. Mungkin. Bentar ya. Kayaknya saya punya deh. Node. Hanya Express TypeScript. Nah, kecuali kalau TypeScript, nah dia bisa gunakan import ekspor seperti ini. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, oh ya, dan nanti di sini jangan lupa ya, buat saja git ignore supaya nanti pada saat nge-push-nya tidak terlalu lama. Nah, tidak perlu masukkan node modules di dalam project-nya teman-teman. Nanti tinggal di git add, kemudian git commit, kemudian push. Masukkan ke GitLab-nya, nanti link list commit terakhirnya tinggal dimasukkan di penginputan tugas. Oke, mungkin sekian live session kita hari ini. Kita ketemu di live session besok untuk Express.js bagian CRUD-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.